Oke John, balik lagi di channel video gua. Jadi video kali ini gue pengen bercerita John tentang kisah gua. Jadi sekarang tanggal 18 bulan Februari 2021. Gua merasa menyesal John, telah menutup usaha gua yang sudah berjalan selama 5 bulan lamanya. Sesuai judul, gue pengen berbagi, share ke lu semua. Jangan sampai apa yang terjadi di gua terjadi juga di lu John. Kita John sama-sama belajar. Gua yang sudah merasakan pengalaman. Untuk lu semua John yang baru buka usaha atau sedang merintis usaha, jangan sampai seperti gua John. Gua sudah memberanikan diri untuk melepas usaha gua yang sedang merintis, karena usaha gua itu baru berjalan 4 bulan dan gua sudah memakai karyawan. Buat lo semua John, gue saranin jangan pernah melepas usaha lo di karyawan. Lo tetap harus ada yang bisa membackup kalau karyawan lo kenapa-napa atau dia resign. Karena kita usaha baru, apalagi masih usaha kecil, berpikiran itu udah enak. Udah pakai karyawan kita bisa melepas. Padahal itu riskan John. Dan pelajaran gue itu yang gue dapat, jangan pernah langsung senang memakai karyawan, karena karyawan sendiri pun juga bisa membuat lu bangkrut John. Ya kita ambil contoh seperti gua bisa menutup usaha gua karena karyawan gua resign atau keluar secara mendadak. Yang niatnya ingin mencari hasil di luar, ternyata malah terbrekele. Usaha sendiri tutup, kerjaan di luar acak-adul. Jadi untuk usaha pancong apalagi nih John, kalau memakai karyawan itu kita harus ngajarin dia paling minimal itu 2 minggu John. Dia baru bisa kita lepas. Itu pun juga masih kagok-kagok untuk karyawan kita lihai dalam memasak. Soalnya gua memakai karyawan 1, jadi usaha gua tutup lah selama 4 bulan. Dan di sini gua bertekad untuk membuka kembali John. Jadi alhamdulillahnya gua resign di pekerjaan gua tersebut disebabkan ya kembali lagi John, di saat pandemi ini John, gue baru ngerasain yang namanya dikerjain oleh perusahaan. Jadi perusahaan ternyata memanfaatkan kondisi seperti ini John. Dia awalnya membuka lowongan itu dengan gaji menggiurkan. Jadi gue bekerja sebagai salah satu kurir online shop John. Pertama kali dia buka lowongan itu dengan gaji yang sangat menggiurkan. Kesini-sini gue baru berjalan selama 4-5 bulan gue kerja. Dia sudah 3 kali penurunan harga paket atau gaji lah. Gue sangat dipermainkan oleh perusahaan itu. Ya gue nggak bisa sebut perusahaan itu. Kemungkinan nanti gue ada videonya perjalanan gue kurir
Mungkin lo bisa cek dan nonton video gua. Nah, gua di situ sangat kesel John. Karena kenapa? Karena gue sudah mengorbankan usaha gua dan memilih kerja di situ. Dan gua berhasil bertekad untuk keluar dari perusahaan itu John, dan niat untuk buka kembali pancong gua. Jadi singkat cerita, gua alhamdulillah tanggal 28 Januari 2021 gua buka kembali pancong jenaka gua. Alhamdulillah. Jadi gue bersemangat untuk mengumpulkan modal dulu di kerjaan yang lama, dan gue membuka kembali pancong gue. Usaha pancong gue sendiri John itu posisinya di Tangerang, Poris. Ya mungkin lu ada yang tahu, dekat-dekat Ciledug, Cipondo, disitulah John. Dan gue bersemangat untuk usaha lagi. Nah, disinilah yang momen-momen lo harus berjuang kembali John. Hasil dari pertama kali lo usaha pancong buka kembali itu beda John sama yang seperti dulu. Gue harus dari nol kembali untuk membuat ramainya peminat pancong. Karena mau nggak mau lu kayak baru buka kembali pancong lu, karena sudah tutup selama 4 bulan. Gue tetap bertekad, tetap dagang. Lebih baik gue di saat pandemi ini gue niat dagang. Gue udah nggak mau kerja dulu di saat pandemi ini. Menurut gue kacau. Dan ya, selama dari tanggal 28 sekarang tanggal 18, jadi gue sudah berjalan 20 hari gue kena musibah John. Di hari ini subuh-subuh gue dapat telepon dari orang yang menabrak gerobak gue John. Nah itu dia videonya. Gue didapat telepon dari orang yang nabrak itu. Dia adalah supir pengantar barang di subuh-subuh dia. Nah gue dapat telepon dia menabrak gerobak gue. Yang gue kira itu tabrakannya tidak terlalu parah John, sebab dia ngomong ke gua di telepon kena kaca spion kaca spion dia ditabrak ke gerobak gua ngerasa aman dong. Gua kira kaca spion mobil pribadi, ternyata mobilnya mobil box, truk box gitu John. Nah
kondisinya sangat parah, yang membuat gue tidak bisa buka kembali dan harus merenovasi dulu pancong gue. Dan alhamdulillah kembali, menurut gue orangnya niat baik untuk mengganti rugi. Cuman satu sisi dia juga sama-sama ya dari segi keuangan cukup memprihatinkan, karena dia adalah supir angkut barang dan dia masih muda. Jadi mau nggak mau dia harus paksa untuk menggantinya. Ya mudah-mudahan ada hikmah di semua ujian ini, John. Jadi gue masih bersemangat untuk bertekad gue berdagang, tidak kendor. Dan sekarang gue sedang lagi mengurus gerobak-gerobaknya, John. Jadi dari topik ini, John, bisa gue simpulkan dengan alur cerita usaha gue ini, gue adalah orang yang salah memilih jalur untuk usaha kecil seperti gue ini yang baru merintis. Dan lu sendiri, John, jangan sampai seperti gue. Sebab apa yang lu sudah lakukan sebelum-sebelumnya itu 4 bulan lu berdagang, lu merintis, itu sia-sia, John. Lu harus dari nol lagi merintis dagangan lu. Dan seperti gua yang merintis lagi dan kondisinya ya itu, John, masih pahit menurut gua untuk kita bisa menikmati kerja keras kita di usaha kecil itu. Jadi ini pelajaran buat gua, mungkin bermanfaat untuk lu, John, dengar cerita gua. Gue cuman ingin bercerita ke lu, John, dan membuat kisah di YouTube gue. Maaf sebelumnya kalau memang video gue, ngomongan gue masih acak beladul, edit sendiri, video sendiri, jadi masih jelek dan belum ada teks yang gue baca, jadi gue seenaknya melontarkan omongan aja. Jadi sekian dulu video kali ini, mungkin bermanfaat untuk lu, John. Jangan lupa share dan like, komen. Terima kasih.